Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini yang tinggal tersisa beberapa hari lagi. Pelatih Irak Yesus Casas mulai ketar-ketir untuk menghadapi timnas kita yang mana akan berlangsung di bulan Juni yang kita sebagai tuan rumah, dan mereka kaget dengan perubahan timnas Indonesia yang sangat berbeda saat mereka hadapi di saat uji coba, yang mana saat itu Indonesia kalah 5-1 dari mereka, dan di saat Piala Asia juga timnas kita kalah 3-1 dengan timnas Irak. Tetapi setelah mereka melihat pertandingan kita melawan Vietnam kemarin, yaitu home dan away, Indonesia dapat mengalahkan Vietnam dengan 1-0 dan 3-0 di kandangnya Vietnam. Mereka kaget dengan perubahan pemain-pemain yang ada saat ini, dan mereka sangat merasakan khawatir walaupun mereka sudah dinyatakan pasti lolos ke putaran ketiga. Tapi buat mereka itu adalah suatu harga diri mereka, tetapi juga mereka mengakui akan merasa sulit. Bahkan mungkin mereka akan juga kalah melawan timnas Indonesia nanti yang akan diadakan di bulan Juni. Baiklah, di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang berjudul pelatih Irak belak-belakan mengakui timnas Indonesia adalah tim yang tangguh, yaitu dari channelnya Love Indonesia. Untuk melihat video lengkapnya silahkan tonton di channel Love Indonesia dan silahkan subscribe juga channelnya. Mari kita lihat videonya. Timnas Irak Yesus Casas ketar-ketir dan was-was jika timnas Indonesia mindful tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni 2024 mendatang. Pelatih timnas Irak Yesus Casas sangat was-was dan ketar-ketir jika timnas Indonesia mindful tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab skuad Garuda bisa saja meraih kemenangan dan mempermalukan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on the fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam dua laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu Persik keduanya dengan kemenangan. Dua kemenangan itu tidak lepas salah satunya dari adanya tambahan pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang melakoni debut. Mereka adalah Jay Ijaz, Nathan Cho. Keduanya debut di laga pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Kendati baru bergabung dengan tim, baik Jay Ijaz maupun Nathan Cho, keduanya sama-sama menampilkan performa luar biasa sehingga membawa Indonesia menang dengan skor 1-0. Di laga kedua yang digelar di Maidin Stadium, Vietnam pada 26 Maret 2024, timnas Indonesia bahkan jauh luar biasa. Pasalnya ada dua tambahan pemain debut, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Jay Ijaz dan Nathan Choan masih tetap bermain di laga ini. Hasilnya keempat pemain anyar tersebut memberikan kontribusinya masing-masing. Jay Ijaz dan Ragnar Oratmangun yang sama-sama menyumbangkan satu gol, kemudian Tom Haye dan Nathan Choan masing-masing mempersembahkan satu assist. Meski begitu, dalam dua laga tersebut Indonesia tidak sekalipun bermain full tim dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Saini Patina tidak ikut bergabung ke skuad. Kemudian Sonny Wallace, Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga tidak bermain di laga kedua. Mereka absen dengan alasan yang beragam. Meski begitu, perkembangan timnas Indonesia dengan sederet pemain naturalisasinya asal Eropa agaknya mulai membuat Yesus Casas ketar-ketir dan was-was. Pelatih asal Spanyol itu risau jika skuad asuhan Sintayong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full tim beserta pemain keturunan semuanya. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, ucap Yesus Casas dilansir dari Gal Z, Selasa 2 April 2024. Itu tadi pelatih timnas Irak Yesus Casas ketar-ketir jika timnas Indonesia main full tim di kualifikasi. Memang kami di laga sebelumnya menang dengan skor 5-1, namun di laga selanjutnya
belum tentu dan bisa menangkan pertandingan dan bisa jadi mereka yang menang di depan pendukungnya. Tambah pelatih Irak tersebut. Menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno Juni 2024 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Itulah videonya, yang mana pelatih dari Irak sudah mulai merasa ragu apakah mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan berdatangannya pemain-pemain grade A yang dinaturalisasi seperti Jai Ijes, Tom Hai, Ratnar Mangun, dan Nathan Jeon, yang mana mereka debut perdananya waktu menghadapi Vietnam sangat jelas memberikan kontribusi yang begitu nyata. Seperti Ratnar Mangun di debut perdananya bisa mencetak 1 gol, begitu juga Tom Hai dengan memberikan assist yang mana diselesaikan oleh Jai Ijes. Apalagi bakal ditambah lagi pemain naturalisasi seperti Calvin Verdong yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan dan akan debut perdana menghadapi Irak di bulan Juni nanti. Saya optimis dan merasa yakin kalau timnas kita akan bisa mengalahkan timnas Irak, dan saya juga optimis kalau timnas kita akan menjadi suatu kekuatan baru di Asia, yang mungkin levelnya sudah bukan di Asia Tenggara lagi dengan melihat pemain-pemain yang ada saat ini. Semoga saja kita selalu berdoa timnas kita lolos ke putaran ketiga atau bahkan lolos ke Piala Dunia di 2026 ini. Semoga timnas kita tetap maju dan selalu terbang tinggi, bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.